Jadi puji Tuhan kemarin GAC terpilih jadi salah satu pengisi untuk opening ceremony Asian Games. Terus waktu pas dihubungin juga kita lumayan kaget karena ini satu acara yang besar banget dan terjadinya setelah udah berpuluh-puluh tahun. Terus baru sekarang Indonesia terutama Jakarta dapat kesempatan sebagai tuan rumah. Jadi kayak kita excited banget pas denger bahwa mau nggak ngisi opening ceremony untuk Asian Games gitu. Pasti kita mau banget. Dan untuk proses kreatifnya kita dipercayakan untuk menyanyikan 3 lagu daerah, terus dikasih tahu dan dilatih pastinya lagu-lagunya ini segala macam. Terus udah mulai masuk ke tanggal-tanggal latihan, bener-bener GR di venue, terus kita ngeliat gimana orang-orang di sana mengkoordinasikan semuanya dari mulai blocking, terus ribuan dancer, bener-bener kayak banyak banget dan semuanya punya satu semangat untuk Indonesia tuh bener-bener bikin kita juga jadi semakin semangat di tengah-tengah Indonesia yang lagi mudah terprovokasi ini. Tapi kemarin acara opening ceremony membuktikan bahwa kita semua masih punya satu semangat untuk Indonesia gitu. Sebenarnya semua momen di opening tuh menarik banget karena kayak ini salah satu acara terbesar yang pernah diadakan kita semua dan pernah kita terlibat di dalamnya gitu. Dan waktu pas lihat latihan itu aja udah merinding banget ya, tapi waktu pas udah hari H dengan udah ada penonton, beribu-ribu penonton, terus deg-degannya berasa. Dan yang paling bikin aku tersentuh adalah pada saat ngelihat teman-teman dancer. Jadi waktu pas kita standby di backstage, teman-teman penari Ratu Jaro keluar dari area untuk balik ke backstage, itu mereka bener-bener lari. Kan itu cewek-cewek ya, lari terus saling pelukan terus nangis. Aku juga jadi di backstage tuh udah mau nyanyi padahal kan kayak aduh tahan nangis, jangan nangis ntar mereka luntur gitu kan. Karena aku tahu banget pasti mereka rasanya kayak tidak bisa membendung energi yang dari penonton segitu banyaknya yang datang ke mereka. Dan kayak kita membawa nama bangsa kita untuk direpresent ke teman-teman dari negara-negara Asia lainnya gitu. Jadi aku juga berasa waktu pas ngeliat mereka keluar dengan kayak lari terus saling pelukan, saling nangis tuh bikin aku juga jadi wah gila ya, ini kayak sesuatu yang besar banget. Dan puji Tuhan kita bisa dapat kesempatan itu. Dan benar-benar waktu pas nyanyi pun, apalagi Garuda di dadaku itu dan satu stadium nyanyi itu kayak rasanya aduh bener-bener merinding banget. Terus udah nggak bisa terbendung sih, itu banyak banget yang pada nangis hari itu kayak kita. Terus Rini Wulandari itu bener-bener semuanya tuh yang terlibat di situ merasakan energi teman-teman dari penonton, dari semua dancer, dari semua kru, itu yang benar-benar jadi satu semua. Walaupun mungkin banyak yang bilang banyak orang luar yang terlibat juga ya, misalnya kayak orang-orang yang koordinasi semua itu banyak banget yang dari luar juga. Cuma si teman-teman yang dari luar negeri ini, para bule-bule juga waktu pas sebelum mulai mereka tuh datang ke backstage dan mereka kayak bilang, walaupun gue dari negara orang lain yang jauh dan gue udah beberapa bulan di sini, malam ini kita semua nggak ada tuh namanya borders yang kayak oh gue tuh negara ini, lu negara ini, gue sama lu beda, nggak ada kayak gitu. Kita semua tuh benar-benar satu buat Indonesia gitu. Waktu dia ngomong gitu aja tuh aku udah kayak gila ya gitu loh. Kayak ini orang sebagai tamu aja yang datang bantuin kita, dia punya semangat satu buat Indonesia. Gimana kita yang mestinya emang warga negara Indonesia tuh benar-benar nunjukin semangat yang sama gitu. Jadi malam itu semangatnya sih yang bikin aku sampai sekarang tuh masih terus terngiang-ngiang tentang opening ceremony gitu. Aku nggak punya exact clear goal yang kayak gue pengen ngebangun ini atau gue pengen bikin ini itu. Sebenarnya dari dulu aku selalu pengen supaya bisa terus belajar aja sih, terus berkarya di hal apapun yang aku suka. Mungkin kalau sekarang aku suka musik gitu, jadi aku berharap aku bisa terus berkarya di bidang ini. Untuk kedepannya aku nggak tahu, tiba-tiba aku suka yang lain terus aku bisa coba hal yang lain, aku juga nggak menutup kemungkinan. Cuma untuk saat ini pengen berkarya di musik dan apalagi ya, mudah-mudahan karya-karyanya selalu bisa jujur dan sampai ke telinga dan akhirnya nyampe ke hati para pendengar aja sih. Karena untuk bikin karya yang jujur tuh perlu keberanian tersendiri, perlu rasa kayak ditelanjangi gitu loh sebenarnya. Tapi orang-orang tuh selalu melihat kan, oh lagu tuh untuk menghibur, lagu cuma untuk didengar doang. Tapi padahal kayak seorang musisi untuk membuat satu karya yang jujur tuh benar-benar
membuka diri. Mungkin kayak aku nggak bisa mengekspresikan itu di hal lain dalam bentuk kayak misalnya ngomong langsung atau nulis, tapi aku bisa mengekspresikan itu lewat lagu. Jadi kayak itu salah satu media yang bikin aku bisa paling jujur, dan mudah-mudahan seterusnya bisa berkarya di hal apapun yang aku suka sih gitu. Kalau misalnya dari segi apa ya, berkarya kan sejauh ini aku masih berkarya sama GAC kan, jadi kayak selalu nggak bisa idealisme sendiri yang tertuangkan, tapi pasti selalu ngobrol dengan teman-teman aku, dengan kamu, dengan Audrey, terus kayak kita selalu punya gambaran jelas tentang GAC. Kayak GAC itu selalu dinamis, GAC itu selalu apa yang menjadi keresahan kita di saat itu akan kita bicarakan lewat karya kita. Dan kalau dari segi musik sih emang kita selalu berkutat di pop R&B kan, cuma kayak message di dalamnya tuh selalu, terutama di album yang baru ini, mungkin kalau album yang pertama dan kedua kita masih banyak yang cinta-cinta, terus kayak cintanya masih cinta anak muda yang kayak tipe naksir nih, putus, nyambung, kangen gitu. Tapi kalau di album yang ketiga ini udah benar-benar yang tentang isu politik ada, kita kayak menyuarakan tentang bahwa kalau kalian meyakini ada sesuatu yang benar ya suarakan saja, tapi jangan lupa untuk menghargai suara orang lain. Terus tentang persatuan Indonesia juga ada gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang karyanya Cantika atau karya GAC itu seperti apa sih, kita pengen menyampaikan apapun yang jadi keresahan kita pada saat itu. Tapi kalau misalnya untuk aku pribadi, karena dulu aku pernah kuliah musik, jadi aku pernah ada kayak tugas akhirnya tuh emang bikin karya original gitu. Jadi aku bikin beberapa lagu juga. Kalau itu tentang hidup sih basically. Jadi aku sempat bikin lagu tentang adik aku yang paling kecil, yang perempuan, karena kayak dia adik yang bedanya 17 tahun dari aku. Jadi kayak satu anak yang tidak diduga-duga, bener-bener itu yang muncul dan menjadi hadiah buat keluarga aku. Terus kayak aku sempat bikin lagu tentang persahabatan juga gitu, bahwa kayak walaupun mimpinya beda-beda, tapi kita pernah ada di satu kapal yang sama gitu-gitu. Dan sebenarnya basically tentang kehidupan, karena emang kayak kehidupan tuh yang banyak kasih inspirasi untuk karya seorang musisi sih, entah itu dari masalah percintaan, masalah sosial, masalah keluarga, atau kayak jati diri sendiri. Jadi itu biasanya yang aku tuangin di musik. Sebenarnya emang kayak apa ya bilangnya, kayak kartu nama sih, kartu nama pada saat itu tuh ya seperti itu gitu. Nanti kalau misalnya 10 tahun ke depan sama aja kayak orang kerja, tiba-tiba orang bisa pindah kantor atau pindah jabatan dan dia harus bikin kartu nama baru. Jadi sebenarnya kalau karya itu sebenarnya kayak kartu nama aku di saat itu gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya aku 2 tahun lalu, 2016 akhir, itu aku lagi manggung di luar kota, terus habis itu nonton TV random channel gitu, tiba-tiba ada satu adegan ngambil hati angsa, foie gras, yang dijadikan makanan. Dan itu sebuah makanan mahal yang selalu disediakan di restoran-restoran yang mahal juga gitu. Dan people pay for it, eat it gitu, tanpa mungkin tahu prosesnya seperti apa. Terus waktu pas aku lihat, aku juga kayak aku mungkin pernah makan, cuma waktu pas lihat adegan itu aku benar-benar yang gila ya, nyesek. kayak manusia tuh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apapun yang dia pengen, padahal for the sake of apa sih, maksudnya itu cuma karena enak gitu, bukan karena butuh. Jadi kayak itu hanya sebuah keinginan, bukan kebutuhan, dan kita kayak bikin apa aja untuk memenuhi keinginan kita gitu kan. Udah dari saat itu pas lihat, bener-bener setelah nonton adegan itu aku bener-bener langsung gak mau makan daging. Cuma memang waktu pada saat itu aku masih vegetarian, jadi aku masih kayak eggs, dairy products tuh masih aku konsumsi sampai pada tahun ini, tahun 2018 awal kalau nggak salah, di bulan Februari atau Januari, aku follow satu orang di social media namanya James siapa gitu, aku lupa. dia seorang vegan dan dia sempat beberapa lama di Bali juga. Terus dia selalu kayak instastory itu tentang slaughterhouse gitu loh. Jadi bikin aku kayak aduh, kenapa dikasih diet gitu kan. Sampai satu saat dia bilang untuk semua vegetarian, coba kalian nonton video 5 menit doang tentang
X sama tentang dairy industry gitu kan. Terus aku nonton lah ada satu video di YouTube perempuan bule yang bikin, dia benar-benar bikin video cuma 5 menit, ngomongnya cepat banget tapi kayak ngejelasin semua tentang si produksi telur dan produksi susu di seluruh dunia. Nah waktu pas dia kasih lihat adegan-adegannya tuh benar-benar bikin aku sangat terganggu banget. Soalnya aku tuh tipe yang kalau udah ngeliat terus aku terganggu, aku akan ngambil keputusan gitu loh. Ada orang yang mungkin ngeliat terganggu tapi milih untuk kayak ya udah nggak usah dilihat tapi tetap makan gitu kan. Nah kalau aku tuh nggak bisa, kayak setiap makan tuh jadi aku kebayang terus sama hal yang aku lihat waktu itu gitu. Dan di situ benar-benar digambarin gimana ayam tuh kandangnya sangat kecil, terus sapi untuk menghasilkan susu setiap hari itu berarti harus diapain gitu. Karena aku seneng sama logika-logika mendasar yang sebenarnya simpel banget, kayak misalnya manusia hanya menghasilkan susu pada saat dia hamil. Sama halnya dengan binatang lainnya. Seperti sapi hanya menghasilkan susu pada saat dia hamil. Berarti gimana caranya pabrik supaya bisa bikin sapi terus menghasilkan susu walaupun dia nggak hamil, dan itu udah menyalah aturan banget gitu kan. Kayak dipaksa banget pasti, terus dikasih obat, terus harus dipisahin dengan anaknya, terus kalau anaknya ternyata sapi laki-laki harus langsung dibunuh dan segala macam. Itu benar-benar bikin aku kayak kok tega ya gitu kita, dan kenapa kita bisa mengkategorikan oh binatang ini bisa dimakan, binatang ini enggak. Aku pelihara anjing banyak banget, jadi kayak kalau misalnya dipikir iya ya kenapa ya aku bisa berpikir anjing tuh nggak boleh dimakan tapi ayam boleh atau sapi boleh gitu, kayak sesuatu yang sebenarnya nggak make sense. Tapi kita selalu selama ini karena udah culture-nya emang dari kecil harus makan daging, harus minum susu, jadi kita kayak selalu buta dan tertutup dengan fakta-fakta seperti itu. Jadi waktu pas aku tahu fakta-fakta itu, terus aku coba belajar juga, banyak baca buku, nonton dokumenter juga banyak, terus banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang udah jadi vegan duluan, dan semakin masuk akal di aku dan semakin kayak ya ini untuk semuanya, bukan cuma karena kasihan sama binatang tapi untuk kesehatan juga, untuk lingkungan juga. Jadi kenapa harus memilih jalan yang seperti orang apatis dan tutup mata kalau aku bisa milih jalan sebagai seorang yang peduli sama semuanya gitu. Aku seneng banget olahraga, bener-bener seneng banget karena emang aku dibesarkan di keluarga yang suka olahraga. Papa suka olahraga dari dulu tuh, dia suka banget motor, jadi kayak dari mulai drag race, mulai motocross dia tuh suka banget. Terus mama dia suka banget juga, dia suka bulu tangkis dan dia olahraganya bisa dibilang olahraga yang nggak sering ada ceweknya justru. Jadi dari kecil tuh dulu dia malah kayak taekwondo, terus basket, volley, bulu tangkis. Jadi dari kecil pun dia juga sangat mendorong anak-anaknya untuk olahraga, kayak apapun itu cobain aja. Misalnya aku sama adik aku yang cowok cuma beda 1,5 tahun, jadi dari dulu teman olahragaku adalah dia gitu. Jadi apapun yang dilakukan aku juga akan lakuin gitu kan. Dia basket, aku juga ikut basket. Terus kita sempat wall climbing bareng. Jadi benar-benar olahraga yang mungkin nggak umum dilakukan anak perempuan, tapi kayak aku menikmati karena dari kecil mungkin udah dibiasain kayak gitu. Terus taekwondo juga, belakangan ini muay thai iya, terus wall climbing juga gitu. Jadi emang suka olahraga, dan menurut aku sangat mempengaruhi terutama di stamina pada saat nyanyi ya. Kalau nyanyi itu berasa banget di saat aku nggak olahraga, kayak nyanyi 3 lagu, apalagi kalau GAC nyanyi itu kan sambil ada koreonya dan lagunya sangat upbeat banget kan. Jadi kalau misalnya nggak pernah olahraga tuh stamina bener-bener kerasa kayak gila 3 lagu udah ngos-ngosan nih, gimana nih ya, harus minum, harus istirahat dulu gitu. Tapi kalau misalnya diimbangin dengan olahraga tuh bener-bener berasa untuk badan juga. Terus istirahat juga sangat perlu, karena aku kemarin ini baru kayak batuk sekitar 1-2 mingguan. Terus itu terpengaruh banget karena lagi dihajar sama kerjaan yang jadwalnya kayak hampir setiap hari gitu kan. Bener-bener istirahatnya tuh nggak ada, dan kayak nyolong-nyolong istirahat yang cuma tidur 2 jam 3 jam gitu loh. Terus akhirnya setelah pekerjaannya udah beres semua, aku mulai kayak setiap hari makannya, walaupun emang sebenarnya kalau jadi vegan pasti makanannya kan nggak mungkin ada dagingnya kan. Cuma kayak kadang aku suka tetap milih kayak comfort food gitu loh, walaupun nggak ada daging tapi makanannya tuh yang apa ya bilangnya ya,
bukan pasti olahan, tetap olahan gitu loh, dan yang super enak gitu. Nah terus akhirnya kemarin aku coba untuk makan kayak bener-bener buah doang sama sayur doang yang nggak diolah jadi satu produk yang lain lagi gitu. Coba makan yang bener-bener pure buah, pure sayur, ditambah olahraga sama ditambah istirahat yang cukup, langsung kayak tiba-tiba sembuh aja gitu. Padahal seminggu pertama tuh aku minumin obat terus tapi kayak nggak beres-beres karena mungkin emang kayak ya makannya dan istirahatnya nggak cukup gitu. Jadi menurut aku untuk tips-tips menjaga kesehatan selain istirahat pastinya yang cukup, terus olahraga harus, dan apapun asupan yang masuk ke badan aku tuh aku jadi semenjak jadi vegetarian dan sekarang ke vegan tuh jadi lebih aware yang aku masukin ke badan tuh apa sih gitu. Kayak semua aku baca komposisinya ini apa nih, ingredientsnya apa gitu. Jadi lebih tahu apa yang aku masukin ke dalam tubuh dan itu sangat berpengaruh untuk kesehatan sih. Aku tuh selalu mengingat bahwa pilihan aku tuh selalu punya impact. Jadi pilihan sekecil apapun dalam sehari-hari, aku selalu percaya bahwa our choices are powerful gitu. Uh, dari mulai makan aja itu sangat berpengaruh untuk semuanya, jadi bukan cuma untuk diri kita sendiri. Itu yang bikin aku seneng menjalani lifestyle ini karena aku jadi lebih orang yang lebih mindful, lebih bisa apa ya, be present and think about what I'm doing right now. Bener-bener kayak sadar gitu loh, melakukan ini tuh sadar. Banyak kalau dulu aku mungkin makan kayak cuma rutinitas, kayak yaudah sambil makan, sambil main handphone, sambil nonton, sambil apa, tapi aku kayak nggak bener-bener ada di depan makanan itu terus kayak makan dan menikmati makanan itu gitu. Kalau sekarang aku bener-bener tahu bahwa setiap keputusan sekecil apapun yang ada di hidup aku tuh sangat berpengaruh untuk kehidupan aku dan sekitar aku gitu. Jadi itu sih menurut aku yang selalu menyemangati aku setiap hari dan selalu aku ingat. Jadi bikin aku juga lebih kuat untuk menjalani hidup sebagai seorang vegan gitu, karena aku selalu mikir bahwa keputusan aku itu sangat berpengaruh gitu. Karena dulu aku mikir apa sih efeknya satu orang doang gitu, misalnya aku nggak makan daging terus emang akan membantu apa gitu. Tapi kayak aku percaya mulai dari satu orang itu justru yang akan bikin ada efeknya gitu. Kalau misalnya nggak dimulai dari satu orang, mulai dari siapa gitu kan, nggak bisa kayak tiba-tiba ngajak 100 orang mulai bareng-bareng, belum tentu pada mau juga kan. Jadi kayak aku selalu berpikir bahwa my choices are very powerful dan punya efek ke semua hal gitu. Pernah banget sih, itu maksudnya bagian dari kehidupan seorang manusia dan aku juga nggak pernah, aku tipe yang pemikir banget. Sampai satu hari aku kena satu penyakit namanya psoriasis. Jadi dan sampai sekarang masih. Jadi itu kayak ini nggak bisa kelihatan. Itu kayak penyakit kulit. Nih kayak gini nih. Ini lagi gatel. Nah jadi aku kena penyakit ini terus awalnya cuma dikira dari debu tungau karpet. Ternyata waktu pas aku baca-baca juga dan aku research terus nanya-nanya teman-teman yang ternyata pernah kena juga. Jadi itu sebenarnya ada hubungan dengan pikiran, kayak psikologi kita gitu loh. Kalau misalnya kita stres, kecapean, itu bakal keluar lagi dan rasanya tuh super gatel banget sampai kayak, apalagi kalau malam dan kalau dingin. Biasanya kan kalau tidur kan pasti pakai AC kan. Jadi itu kalau dingin tuh gatel banget. Bangun-bangun kayak itu tuh tadi berdarah gitu. Dan itu aku udah kena di satu badan. Jadi kalau misalnya dibilang pernah jatuh atau merasa stres di hidup, wow sangat pernah. Sampai menghasilkan si penyakit ini gitu. Cuma aku akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga dan semua dokter yang aku udah datengin, udah ada kali kayak lebih dari 3 dokter, semua tuh pada bilang penyakit ini cuma bisa dikasih obat untuk menahan dia supaya nggak nyebar terlalu cepat, tapi nggak ada yang bisa kayak benar-benar totally nyembuhin gitu loh. Dan dokter selalu bilang jangan stres, jangan banyak pikiran gitu kan, kayak gimana hidup di Jakarta nggak stres, kayak nggak mungkin gitu kan. Tapi ya udah gitu, kalau misalnya aku stres, aku sekarang kayak ya udah sadar kalau ya gue stres, gue tahu, tapi ini hanya sebuah perasaan yang nggak attach sama aku gitu. Jadi aku coba belajar untuk detach myself from it. Kayak kalau misalnya lagi sedih juga gitu, kayak pikirnya ya udah sedih nggak apa-apa, rasain aja. Tapi sedih itu bukan bagian dari aku, itu kayak cuma
apa namanya, iya itu bakal ada tapi bukan identitas aku, jadi kayak udah lepasin aja gitu, maksudnya nggak terus terpuruk dan segala macem. Terus support system tuh penting banget sih, maksudnya aku punya keluarga yang juga apa ya, kayak dipeluk aja itu udah bakal selesai masalah gitu loh, istilahnya kayak gitu. Jadi aku punya keluarga yang juga sangat menyenangkan, sangat aman. Terus kayak ngeliat, misalnya kalau aku stres tuh aku ngeliat adik aku yang paling kecil aja, yang cewek tuh langsung kayak udah kayak gila ya, hidup dia tuh kayak stress free, gue pengen jadi kayak gitu gitu. Terus aku juga punya pacar yang sangat pengertian juga, dan bisa kayak aku bisa pulang ke keluarga aku bisa pulang ke teman-teman aku, ke pacar aku dengan sadar bahwa seberat apapun masalah yang aku bawa gitu, aku masih punya mereka, istilahnya kayak itu satu hal yang sangat aku syukuri gitu. Jadi kalau stres pasti pernah, cuma support system tuh sangat penting juga sih buat aku gitu. Untuk teman-teman Lemonizen, aku cuma pengen berpesan itu tadi sih, our choices are very powerful, dan kita semua tuh connected as one gitu, kayak we're one race, we're human race, kayak kita nggak berbeda-beda. Mungkin kita berbeda dalam segi agama, sudut pandang, tapi kayak kita semua tuh satu, kita semua penduduk bumi gitu. Jadi kalau misalnya kalian berpikir bahwa ada orang kelaparan di Afrika dan itu bukan urusan kita gitu, kayak sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Mungkin dengan pilihan-pilihan kita di sini kita bisa membantu mereka di sana dan membantu bumi kita terutama, karena emang udah segitu parahnya sih. Kalau misalnya kita pengen membuka mata dan coba belajar, baca buku, dengar berita, nonton dokumenter gitu, banyak banget yang kasih insight bahwa keadaan bumi kita emang benar-benar di tangan kita, terutama kita generasi yang sekarang nih kan. Maksudnya kalau generasi di atas kita jumlahnya udah lebih dikit daripada kita, generasi bawah kita juga belum sebanyak generasi ya sekarang inilah. Jadi menurut aku kita yang paling banyak jumlahnya, dan kita yang pegang andil terbesar untuk kelangsungan dunia ke depannya. Jadi apapun yang kamu lakuin, coba dipikirin lagi, dipikirin ulang, benar-benar melakukan semua tuh dengan kesadaran yang penuh gitu loh. Apapun itu, menjalani aktivitas sehari-hari, pekerjaan, terus dalam menjaga tubuh kita sendiri, terutama itu sih. Aku beberapa tahun belakangan ini baru benar-benar belajar gimana caranya mencintai diri sendiri gitu, karena kayak selalu mikirin orang lain, gimana ya dia, mikirin pokoknya mikirin sekitar aku, tapi aku nggak mikirin diri aku sendiri gitu. Dan sebenarnya gimana caranya untuk benar-benar bisa mencintai orang yang adalah dengan pertama mencintai diri kita sendiri dulu, dan itu sangat penting banget. Jadi menurut aku keputusan apapun dalam hidup ini, sekecil apapun, serutinitas apapun itu, sebenarnya itu sangat berpengaruh untuk diri kamu dan untuk sekitar. Jadi coba banyak belajar aja, terbuka untuk semuanya, take actions, itu yang paling penting. Karena jadi apatis tuh tidak keren sama sekali. Apalagi ya, jangan lupa untuk pilih untuk hidup lebih sehat sih, gitu aja sih. Okay. Adik cewek apa adik cowok? Ayo. Adek cewek deh. Gamaliel atau Ozzy? Waduh, Gamaliel. Kucing atau anjing? Anjing dong. Sayuran atau buah? Sayuran, buah. Terima kasih. Thank you. Udah selesai. Yeay, aku dapat dari Lemonilo nih, ada kaldu pelezat alami dari jamur. Aku belum pernah cobain. Ini semua vegan friendly. Terus ada nasi goreng kari, ini bumbunya. Wow, hidupku semakin mempunyai rasa. Terus ada minyak goreng premium. Ini dari ini ya, apa namanya, coconut oil ya? Iya. Iya benar. Lalu ini juga extra virgin coconut oil. Yeay. Tahu aja nih aku udah habis coconut oil. Oh tadi bumbu nasi gorengnya dapat 2. Satu lagi yang nasi goreng biasa, bukan kari. Terima kasih Lemonilo. Thank you.